Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Kali ini di video kali ini gua akan lebih ke berbagi ilmu ya. Jadi hari ini kita nggak review token atau review suatu project ya, walaupun nanti ada sih sedikit ya. Cuma di sini kita intinya adalah gue pengen ngajarin ke kalian tentang yang namanya itu lock liquidity pools ya atau lock liquidity token. Jadi seperti yang kalian tahu ya, kalau kita beli koin atau token berbagai koin atau micin ya, koin token micin itu di PancakeSwap, di Uniswap ya, intinya adalah sebuah project-project baru. Itu ada namanya lock liquidity ya. Apa itu lock liquidity? Jadi pada dasarnya kalau kalian punya ya, kalau kalian pemain token micin biasanya apalagi airdrop ya, biasanya itu ada beberapa token itu yang nggak punya harga, yang nggak bisa dijual. Contoh, di sini gue ada salah satu contoh ini adalah token Dance ya, kok pernah dapet ini kalau nggak salah dari airdrop ya. Dan sini nggak bisa kalian jual, kalian bisa lihat ya. Di sini gue mencoba ingin menjual sebesar 12.500 token. Cuma di sini dia ada tulisan insufficient liquidity for this trade. Jadi artinya transaksi ini tuh nggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena likuiditasnya itu kosong atau nggak ada likuiditas. Jadi apa itu likuiditas? Jadi pada dasarnya adalah ketika kita ingin melakukan trade ya di swap itu di PancakeSwap, di Uniswap, pokoknya semua decentralized exchange itu ada namanya liquidity pools atau kantong gitu loh. Jadi kita bayangkan, kalian bayangkan ada dua kantong ya, dua buah kantong. Di sini kantong yang kiri ini itu adalah kantong tokennya yaitu Dance, dan kantong yang sebelah kanan ini adalah kantong berisi BNB ya. Kenapa BNB? Karena dia di jaringan BSC. Kalau di jaringan Ethereum ya berarti Ethereum kantongnya. Kalau di jaringan BSC ya kantongnya BNB ya. Oke. Nah, anggap ini isinya ada BNB dan ini isinya Dance. Nah, fungsi kedua kantong ini apa? Fungsinya adalah ketika kalian melakukan swap, maka isi dari kantong ini itu akan bertukar gitu loh. Contoh, kalian punya BNB, ya kan punya BNB. Di wallet kalian, di soft wallet kalian, ini anggap Trust Wallet lah ya. Ya, anggap Trust Wallet atau SafePol, pokoknya kalian punya BNB di sini. Ketika kalian membeli, ya ketika kalian membeli token, kalian membeli Dance token ini misalnya, maka token yang ada di poolsnya si wallet, di apa, di kantong Dance ini itu akan diambil berpindah ke wallet kalian di sini. Oke, akan berpindah ke wallet kalian di sini. Lalu BNB yang kalian bayarkan akan masuk ke kantong BNB yang di sini. Jadi kantong BNB ini akan sebagai likuiditasnya. Ketika kalian ingin membeli atau menjual token di sini, maka semua kantongnya akan terpengaruhi. Nah, apa yang terjadi kalau kantong BNB ini kosong? Ayo, apa yang akan terjadi kalau kantong BNB ini kosong? Kalau yang terjadi adalah ketika kalian ingin menjual token kalian, maka nggak bisa dijual. Kenapa? Karena kosong kantongnya, nggak ada BNB yang bisa diambil untuk dibayarkan ke kalian, gitu, untuk dijual ke kalian. Kayak gitu. Jadi kantong ini itu sebisa mungkin nggak boleh kosong, harus ada isinya supaya apa? Supaya transaksi yang kalian lakukan itu berhasil, nggak ada nyangkut gitu. Kalau ini kan jatuhnya kayak nyangkut kan, dia nggak ada di kantong BNB-nya itu kosong, otomatis kalian nggak bisa menjual token kalian dong, ya insufficient liquidity for this trade. Kayak gitu, itu yang terjadi. Makanya kenapa penting sekali ada namanya liquidity lock, ya LP lock di PancakeSwap. Kenapa? Karena kalau LP-nya nggak di lock, kantong ini tuh nggak dikunci, nggak ditutup, nggak diikat, maka si pihak developernya, si pembuat projectnya itu bisa mengambil seluruh isi BNB di kantong tersebut, dibawa kabur. Rug pull, scam, kelar, habis. Kalian nggak bisa jual token kalian, kalian rugi. Itulah kenapa gue sarankan setiap kalian menemukan sebuah project baru, baik itu koin micin maupun yang serius ya, kalian tanyakan dulu. Kalian tanyakan dulu, apakah LP dia yang di PancakeSwap sudah dikunci, sudah di lock apa belum? Kalau sudah, tanya berapa lama. Yang paling baik adalah minimal 1 tahun. Ibaratnya kalau 1 tahun itu bakal aman lah kalian terhindar dari scam. Ya, walaupun ya memang masih ada risiko-risiko lainnya, tapi setidaknya di liquidity-nya itu sudah dikunci. Jadi developer nggak bisa bawa kabur. Tapi bisa kosong nggak? Bisa. Kalau tiba-tiba ada well yang TP dalam jumlah besar itu bisa kosong liquidity-nya. Kalau memang dia terbatas BNB-nya dikit. Kalau semuanya pada keluar, pada tarik dananya, pada dijual semua tokennya pasti pasti kosong liquidity-nya. Namun setidaknya kalau dikunci itu nggak akan bisa dibawa kabur oleh developer atau tim project-nya gitu. Jadi pastikan ketika kalian ingin membeli sebuah token, baik itu micin mau itu bukan,
tanyakan terlebih dahulu dan pastikan kalian minta buktinya apakah dia sudah lock apa belum liquidity-nya. Ya sejauh ini yang gue lihat kebanyakan rata-rata project itu di lock minimal 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ada beberapa yang kayak cuma 3 bulan, 6 bulan. Nah itu gue sarankan kalian hindari. Kalau dia cuma 3 bulan, berarti 3 bulan kemudian setelah terbuka dia bisa bawa kabur dong, bener nggak? Kalau dia cuma 6 bulan ya, setelah 6 bulan kelar locknya dia bisa bawa kabur kayak gitu. Jadi pastikan kalian cari gitu, cari project-project yang memang liquidity-nya itu sudah dikunci atau sudah di lock. Bagaimana kalau dia listingnya di CeFi atau di centralized exchange kayak Huobi, Get.io dan lain-lain. Kalau dia udah listing di CEX dan lain-lain, biasanya itu liquidity-nya itu sudah dikunci oleh pihak exchange-nya. Biasanya ada perjanjiannya minimal harus berapa yang dikunci ya. Namun tetap pastikan kalau dia listing di PancakeSwap, di DEX ya, Uniswap, PancakeSwap apapun itu di centralized exchange, pastikan dia liquidity pools-nya atau LP-nya itu sudah di lock gitu. Itu kalian wajib tahu. Kalian tanyakan, kalian minta buktinya. Lalu cara ngeceknya gimana? Nah ini cara ngeceknya gimana kok? Cara ngeceknya sebenarnya sejauh ini ada 2 cara yang gue temukan. Yang pertama itu cara ribet, cara manual, cara jadul, cara zaman dahulu melalui namanya BSC scan ya. Di sini ada linknya, nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Di tutorialnya agak ribet, jadi gue nggak bisa kasih lihat langsung. Nanti linknya gue taruh di deskripsi aja, kalian bisa lihat. Ini cara ngeceknya itu di BSC scan ya. Jadi contoh dia ngajarin di sini ya, kalian dari BSC scan dia ambil contoh SIP token ya, SIP domba ya. Ini adalah overview dari tokennya ya. Kalian lihat ke overview tokennya ya, dari total supply, holder, price. Nah, kalian di bawah itu ada bagian holders ya. Ada bagian holders. Kalian cari yang addressnya itu adalah PancakeSwap versi 2 ya. Poin tokennya. Contoh ya SIP 2 ini, kalau dia tokennya SIP ya berarti SIP 2 ini. Kalau tokennya misalnya Dogecoin, ya udah kalian cari yang PancakeSwap versi 2 titik 2 Dogecoin kayak gitu ya. Itu buat lihat liquidity-nya di PancakeSwap-nya. Setelah kalian klik, nanti kalian diarahkan ke bagian BSC scan yang lain. Kalian tinggal klik yang filter by token holder. Di sini ada address-nya, kalian klik, nanti akan muncul token tracker yaitu Pancake LP. Nah, di sini kalau dia udah muncul tulisan Pancake LP, berarti ini adalah LP untuk si tokennya tersebut. Kalau nggak ada gimana? Berarti artinya belum di lock. Simpel ya. Nantinya dia akan muncul si holder. Kalian bisa lihat holder address teratas yang punya jumlah token terbanyak itu biasanya si LP. Kan filter lagi, lalu kalian read. Di bagian read ini, di bagian kontrak centang hijau. Kalau dia udah kontrak centang hijau, biasanya itu udah di lock. Tapi kalau nggak ada kontraknya, itu berarti belum di lock. Lalu kan tinggal ke bagian read ya. Nah, yang di read ini itu agak susah. Itu agak ribet. Kalian cari yang release time. Nah, kayak gini nih. Di bagian read itu ada namanya release time atau waktu rilis ya. Nah, kalian kan angkanya ini 1627516800, ini artinya apa? Ini adalah waktu kuncinya. Tapi kan ribet kan? Kalian kan kita cuma tahunya itu dalam waktu menit, detik, jam, hari. Bener nggak? Nah, kalian bisa pakai namanya epochconverter.com ya. Di sini kalian bisa masukin timestampnya, kalian klik, nanti dia akan muncul berapa hari lagi. Oh, ternyata dengan angka segini berarti artinya dia tinggal sekian lagi nih sampai tahun segini, bulan segini, tanggal segini, jam segini, sekian. Jadi kan kayak gitu sistemnya. Itu untuk ngecek liquidity-nya itu sudah di-lock apa belum melalui BSC scan. Memang agak ribet, agak rumit, kalian bisa ikutin tutorialnya pelan-pelan, nanti linknya gue deskripsi. Ada cara mudahnya, yaitu cara kedua. Cara mudahnya adalah kita memanfaatkan pihak ketiga, ya. Jadi beberapa project itu bisa memberikan informasi tentang token dia itu sudah di lock apa belum ke pihak ketiga, yaitu apa? Yaitu di sini ada namanya Team by TrustSwap ya. Jadi ini adalah Team.Finance. Ya, Team.Finance ini itu dibuat oleh TrustSwap. Cuma di sini gue nggak review soal TrustSwap-nya, ya. Di sini gue cuma bahas soal tentang fitur dari Team.Finance ini. Jadi apa itu tentang TrustSwap Smart Lock? Jadi dia ini merupakan sebuah fitur di mana kalian bisa melihat seluruh project yang sudah kerjasama dengan si tim TrustSwap ini. Ya, kalian bisa baca. TrustSwap membuat DeFi lebih aman melalui penguncian. TrustSwap adalah aplikasi terdesentralisasi yang memungkinkan proyek blockchain untuk mengunci koin ERC20 dan token likuiditas LP mereka di berangkas kontrak pintar yang tidak ditahan dan dirilis waktu. Mengapa mengunci token dan likuiditas? Yang tadi gue bilang ya, kenapa harus dikunci?
Karena mengunci token pool likuiditas dari suatu proyek memastikan bahwa likuiditas tidak dapat ditarik oleh developer. Oleh karena itu, ya sehingga nggak ada terjadinya scam atau penipuan investor. Selain itu, mengunci token proyek memberi investor keyakinan bahwa Anda tidak akan menjual token ke pasar, proyek Anda mengambil uang dari mereka. Ya, jadi nggak ada tuh namanya rug pull kalau memang sudah di lock baik LP-nya maupun si wallet pemegangnya. Ini juga perlu kalian ketahui. Beberapa project kalau kalian perhatikan di tokenomiknya, di pembagian tokennya, token holdernya, itu ada namanya beberapa project itu ada kayak tim holder, ya, tim eh, pemegang tim wallet ya, lalu ada kayak developer and marketing, lalu ada advisor, ya, itu ada pembagian tokennya. Nah, pastikan itu juga dikunci. Ya, pastikan itu juga dikunci. Biasanya mereka pakai sistemnya itu lock and vesting. Vesting itu apa? Vesting itu adalah misalnya dia bilang dia vesting di lock selama 12 bulan, di vesting setiap 3 bulan. Artinya apa? Total token dia itu akan di lock selama 12 bulan, namun tiap 3 bulan sekali itu akan dicairkan dalam jumlah porsi kecil. Jadi kayak dibagi misalnya 100 ribu, misalnya 12.000 token, 12.000 token dikunci selama 1 tahun, 12 bulan, lalu di vesting 3 bulan. Artinya setiap 3 bulan sekali, tokennya itu dari 12.000 akan cair 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, sampai 0, sampai 1 tahun. Itu ada lock vesting. Oke ya, semoga kalian paham ya. Lalu dengan menggunakan tim finance ini, dia tampilan interface-nya itu cukup bagus ya. Cukup bagus, informasi yang kalian dapatkan akan lebih lengkap. Tampilan penguncian Anda dengan percaya diri. Saat Anda mengunci likuiditas atau token proyek dengan Trust Swap, platform kami menerbitkan detail penguncian dan informasi proyek Anda dalam tampilan yang mudah dibaca, memberikan kepercayaan dan keamanan investor. Lalu dia juga transparansi dan keamanan investor. Investor menuntut informasi yang cepat dan andal untuk membuat keputusan tentang koin mana yang akan dibeli. Trustwave mempermudah untuk melihat detail penguncian resiko kontrak smart contract dan analisa penilaian internal kami. Oke, jadi intinya fungsi dari Time Finance ini dia nanti berisi informasi-informasi token-token mana aja yang sudah kerja sama mereka, ya, yang dikuncinya itu berapa lama, vestingnya, LP-nya, segala macam. Jadi kalian sebagai investor kalian bisa mengajukan nih minta ke proyek-proyek baru itu. Tolong dong kalian masuk kalian tolong dikunci masukin ke Trustweb supaya kami percaya sebagai investor untuk investasi di proyek kalian. Kalian bisa menyarankan hal seperti itu ke para project-project yang ingin kalian perhatikan, ingin kalian masuk di sana sebagai investor kayak gitu. Tujuannya adalah supaya kalian yakin dan kalian aman dalam memegang token mereka bahwa mereka itu tidak memiliki niat untuk scam atau rug pull. Kalau mereka nggak punya di lock ya, LP-nya nggak di lock, tim wallet yang nggak di lock, itu maka ada indikasi scam atau rug pull dan itu sangat berbahaya buat teman-teman kayak gitu. Jadi dia pastikan setiap kalian menemukan sebuah proyek baru, kalian pastikan kalian tanyakan, ini LP-nya udah dikunci belum? Timnya megang wallet itu udah di lock belum? Berapa lama di locknya? Ada vestingnya nggak? Ya, jadi disitulah kalian harus teliti ya untuk saat ini. Karena kenapa? Karena banyak sekali proyek-proyek yang scam, ya. Jadi daripada kalian rugi, kalian udah beli tokennya terus nggak bisa ditukar, ya, nggak bisa dijual buat apa, ya. Banyak yang gue lihat itu tokennya itu walaupun harganya tinggi banget ya dengan cuma modal dikit doang, harga tinggi tapi nggak bisa dijual, ya itu percuma, sayang, kayak gitu ya. Nah, kita langsung lihat salah satu contohnya ya. Jadi di sini kalian bisa cek tim.finance/explore. Di sini ada lebih dari 11.363 project yang di lock di Trustweb. Ya, di sini ada TVL-nya dan juga total lock value tokennya. Di sini gua nggak akan bahas soal apa fitur-fitur tentang trust webnya. Di sini kita bisa memanfaatkan melihat berbagai project yang ada yang sudah kerjasama atau sudah masuk ke tim finance ini. Kita bisa lihat contoh ya. Kita ambil contoh di sini apa nih? Binamon nih, contohnya Binamon ya, Bimon. Di sini dia menggunakan blockchain BSC, liquidity lock-nya itu 91,66%. Ini artinya total dari token yang dia ciptakan itu 91% itu di lock di liquidity-nya yaitu di PancakeSwap. Lalu total token di lock itu di angka 85% yaitu 197 juta token. Lalu value lock, value yang ada itu di angka 34 juta dolar. Ya, di next locknya ini 4 hari lagi. Ya, ini berarti bentar lagi locknya udah kelar nih. Ya, ini bentar lagi habis nih. Kalian bisa klik view ya buat lihat rinciannya. Nah, yang gue suka dari tim
finance ini ya, mereka memberikan tuh informasi benar-benar simple namun jelas. Semua informasi yang kalian butuhkan itu kalian bisa baca sini dengan sangat mudah dibandingkan kalian lihat dari BSC Scan. Kalian bisa lihat kan tadi BSC Scan berapa ribetnya, betapa susahnya ya. Namun dengan adanya tim finance ini bisa dibilang mereka memberikan informasi sebagai pemecah masalah gitu loh. Ya kalian bisa lihat di sini log event ya. Di sini ada log eventnya. Nah ini ada rinciannya. Ya ini lognya udah unlock countdownnya ini udah nol semua. Berarti tokennya sudah bisa ditarik sama mereka. Nah, di sini ada, nah ini nih yang kita harus lihat. Log Pancake LP. Ya kan bisa lihat ya. Log Pancake LP 300.000 cake LP yaitu sekitar 80,54% itu di log selama kalian bisa lihat 1000 apa nih 15.114 day berarti hari. Berarti ini sudah di lock selama 15.115 114 hari ke depan ya. Dikuncinya selama itu gitu loh. Jadi LP-nya itu nggak bisa ditarik sama pihak timnya, nggak bisa ditarik sama pihak developer. Jadi developer itu nggak bisa bawa kabur LP ini. Itu yang harus kalian tahu kayak gitu. Sisanya ya ini nggak tahu ini log apa, kalian bisa cari-cari lagi, kan tanya lagi. Di sini ada ownernya, kalian bisa cek TX hash-nya, ya view TX. Di sini sistemnya itu masih di log, cuma 28 hari lagi ya. Begitu. Kita ambil contoh yang lain. Oke, kita ke explore lagi contoh yang lain ya. Jadi ya sebisa mungkin kalian minta project-project itu kalau belum masuk ke tim finance ini usahakan suruh mereka masuk ke tim finance ini, itu jauh lebih bagus, jauh lebih aman ya. Kita lihat, oh nih, beberapa tadi, nah ini ya, gue yakin beberapa viewer gue ada hold token ini, yaitu Arifa, ya. Kita lihat Arifa ini di lock atau enggak ya. Kalian bisa lihat ya, statusnya, liquidity locknya ini sebesar 12,922%, ya. Kalian bisa lihat di sini, locken token Arifa. Nah hmm, ini bukan LP ya, yang ini bukan LP, sebesar eh, 2,5 M token. Nah, ini kalian coba cari apa ya. Gua agak lupa, gua nggak karena gua nggak hafal semua ini ya, semua project ya. Ini bisa jadi tim wallet, ini bisa jadi lock wallet khusus untuk developer atau tim sebesar 2,5 miliar token itu di lock ya. Ini sudah di lock sampai 172 hari ke depan. Lalu kita bisa lihat yang LP-nya ya, LP-nya di sini dia ada bagi menjadi 1, 2, 3, 4 ya 4 LP ya, ada 4 LP pembagiannya kalian bisa lihat. Di sini di lock selama 36 hari ke depan yaitu sebulan ya. Ini 63 hari ke depan, yang ini udah unlock. Nah, yang ini bahaya nih. Ini bahaya. Kenapa? Karena dia memegang isi 14,53% dari total yang ada. Jadi ini harus segera segera di lock lagi. Kalau nggak di lock lagi, nanti isinya itu bisa dibawa kabur sama si developernya kayak gitu. Jadi ya kalian bisa minta tolong dong yang ini di lock juga nih. Kalau bisa yang lama, jangan cuma beberapa hari dong, cuma sebulan 2 bulan. Kalau bisa ya bertahun-tahun di lock kayak gitu. Itu lebih bagus, itu jauh lebih aman. Jadi kalian bisa coba mempertanyakan ke pihak Arifa tim, apakah ini itu udah di apa akan di lock lagi atau enggak. Karena kan unlock nih sekarang statusnya berarti bisa diambil isinya sama pihak developer. Kayak gitu ya. Jadi ya kalian bisa perhatikan aja dari sini. Jadi simpel aja sih soal liquidity itu penting banget. Kalian harus harus teliti, kan harus pahami ya karena kalau enggak ya kalian akan resiko ya kehilangan aset atau nggak bisa dijual tokennya, scam dan lain-lain. Ya, di sini ada banyak. Terus contoh di sini ada Inu ya, Kuma Inu kita lihat. Kuma Inu dia liquidity lock 100%. Oh, berarti dia seluruh token itu di lock di Uniswap versi 2 ya sebesar Kuma lock ini sebesar 10% ya. Dari sirkulasi supply yang beredar, kita lihat LP-nya ini lock Kuma token sebesar 100 berapa nih? 100 triliun ya. 100 triliun itu di lock ya. 100 triliun itu di lock. Ini 99 tahun ya, di lock 99 tahun. Nah, ini cukup bagus 99 tahun. Tapi di sini ada withdraw. Nah, di sini ada Uniswap versi 2 ini LP. Ya, ini ada withdraw. Nah, ini kalian harus tanya ini ke timnya ini maksudnya apa? Kenapa ada withdraw-nya nih? Ini yang harus kalian pastikan. Ya.
Kayak gitu. Jadi kalian bisa dapat informasi di sini kan baca, oh ternyata ada withdraw nih, ini withdraw apa nih maksudnya nih? Ya apakah mereka bawa kabur LP-nya atau gimana? Nah itu kalian tanyakan ke timnya supaya jelas. Kalian juga bisa lihat ke Etherscan, ya kalian klik aja. Nanti akan diarahkan ke Etherscan, kalian bisa baca-baca lagi di situ. Kayak gitu sih. Jadi ya manfaatkanlah website seperti ini ya. Cuma saat ini gue baru nemuin Trustweb aja sih. Nggak tahu nanti ada lagi nggak yang lain. Cuma kalian bisa coba sarankan aja masukin ke Trustweb ini buat meningkatkan kepercayaan investor lah istilahnya. Oke ya. Jadi paling sampai sini aja sih penjelasan soal lock liquidity. Pasti biasa ada pertanyaan, kalau staking farm itu kan juga LP token. Itu sama nggak dengan lock LP untuk kayak gini? Itu jawabannya berbeda, beda ya, berbeda. Kenapa? Karena kalau lock di PancakeSwap kita ambil contoh di sini earn farm. Nah, ini adalah untuk staking liquidity provider untuk swap token-token yang sudah terdaftar kerjasama di PancakeSwap ya. Ini berbeda dengan liquidity yang tadi gua maksud. Kalau liquidity yang tadi gua maksud itu adalah untuk project-project baru ya. Tetapi kalau yang untuk yang di sini ya kayak Cake BNB, LP ini beda lagi. Ini reward fee dari kalian ada orang melakukan swap token kayak gitu. Liquidity-nya berbeda lah intinya. Ya, jadi ini sama yang token and liquidity lock itu berbeda ya, berbeda. Oke, paling gitu aja sih informasi sampai sini aja ilmunya. Semoga membantu teman-teman buat yang belum mengerti apa itu liquidity ya. Intinya ya itu harus wajib di lock. Itu akan jauh lebih aman, jauh lebih bagus, terhindar dari resiko scam maupun rug pull kayak gitu ya. Oke, cukup melelahkan. Sudah video juga 22 menit ya. Paling sampai sini aja. Kalau kalian suka video ini silahkan di like. Kalau nggak suka di dislike. Kalau kalian ada kritik, saran, komentar, silahkan tuliskan di bawah. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.